Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan segera mulai kuliah. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi ya. Hari ini kita akan membahas gitu ya, mengenai, sebentar saya buka dulu, materi mengenai auditing atau pengauditan ya. Khususnya di sini nanti kita akan membahas secara lebih banyak mengenai pengauditan sistem informasi. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan mata kuliah pengauditan dan juga salah satu konsentrasi atau disiplin atau mata kuliah pilihan yang bisa nanti Anda ambil itu adalah pengauditan. Dan jika nanti Anda lulus kemudian bekerja atau memilih bekerja untuk kantor akuntan publik misalnya, ya, itu Anda akan banyak juga berasosiasi dengan proses pengauditan. Mungkin Anda sudah pernah mendengar apa itu audit, pengauditan, maupun juga auditor gitu ya. Nah, nanti kan kita lihat, bagi Anda yang belum terlalu akrab, auditor itu satu profesi yang biasanya terutama ketika auditor itu adalah auditor internal ya, bukan eksternal seperti di kantor akuntan publik, itu memiliki kesan negatif ya. Setiap kali ada kata-kata akan diaudit, waduh itu langsung sudah yang akan diaudit itu pasti merasa tidak nyaman ya. Ini tidak ada hubungannya dengan salah atau tidak salah, menutupi sesuatu atau tidak menutupi sesuatu ya. Tidak bersalah pun kalau diaudit itu tidak nyaman. Ya, kalau di Amerika Serikat itu ada satu istilah ya, lebih baik perawatan akar gigi daripada diaudit. Perawatan akar gigi itu adalah kalau akar gigi kita itu rusak itu dan dibuka giginya, sarafnya dicabut dan dimatikan, kemudian bekas sarafnya itu dibor dan dibersihkan, lalu dikasih obat, ditutup sementara, dan nanti seminggu kemudian dibuka lagi, dibor lagi, dibersihkan, begitu terus. Jadi yang dibor itu adalah saraf gigi, tempat saraf gigi dan akar gigi. Itu berlangsung minimal 5 kali, jadi 5 minggu ya, seminggu sekali. Nah bayangkan itu saja lebih atau kurang menyakitkan, gitu ya, lebih tidak sakit atau kurang menyakitkan dibandingkan di audit. Jadi kira-kira bisa memahami ya, bagi yang sudah pernah perawatan akar gigi tahu. Jadi audit, nah memang mendapatkan kesan negatif, tapi tidak berarti pengauditan itu atau auditor itu menjadi profesi yang dijauhi, malah justru banyak peminatnya. Ya, sekitar berapa tahun yang lalu saya lupa ya, mungkin ya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, Ernst & Young Indonesia, salah satu kantor akuntan publik 4 besar dunia yang beroperasi di Indonesia, itu setiap tahun merekrut fresh graduate sarjana lulusan program studi akuntansi S1, 400 orang direkrut, dan mereka sebagian besar didudukkan atau ditempatkan pada posisi auditor. Nah sayangnya 6 bulan setelah mereka bekerja, itu separuh dari itu akan rontok. Ya, itu baru dari satu kantor akuntan publik ya, jadi banyak sekali lowongan menjadi auditor itu. Jadi nanti kalau kalian lulus, banyak juga kakak-kakak angkatan kalian yang sudah bekerja menjadi auditor, dan itu ya
profesi yang tapi auditor memang kerja keras, ya. Ada teman seangkatan saya dulu di SMA, dia kuliah di Undip akuntansi dan lulus, dia menjadi auditor di salah satu kantor akuntan publik. Dan dia begitu sibuk ya, sampai suatu hari ketika sedang santai dia di rumah gitu membaca koran dan dia bagus ini beritanya ini. Baru kemudian setelah itu dia lihat ternyata itu koran 2 minggu yang lalu, yang dia merasa itu masih koran baru. Jadi selama dia bekerja keras itu 2 minggu dia kehilangan berita karena memang tidak ada yang ketika 2 minggu dia bekerja pada satu penugasan pengauditan itu dia konsentrasi penuh dan kerja keras sampai malam. Kalau Anda nanti mendengar cerita-cerita teman-teman yang sudah bekerja di kantor akuntan publik, tahun-tahun pertama itu adalah tahun kerja keras, apalagi kalau sedang musim atau banyak proyek untuk mengaudit, ya itu bisa nginep di kantor beneran, itu ya. Tapi ya semua pekerjaan seperti itu sebetulnya ya. Kalau kalian bekerja untuk perusahaan besar berskala internasional ya tahun-tahun pertama itu pasti kerja rodi. Ya. Tuh. Nah, oke. Nanti bisa kita lihat ya. Sekarang yang namanya pengauditan itu apa gitu ya. Saya akan share sebentar. Oke, jadi ini pengauditan sistem informasi. Semoga kelihatan ya. Nah, audit atau pengauditan itu apa? Pengauditan itu adalah satu proses yang sistematik. Ya, jadi di proses yang sistematik ini bukan proses sembarangan. Sistematik itu artinya sudah ditentukan langkah-langkahnya, alat-alatnya, tahapan-tahapannya, dan itu tinggal mengikuti. Seorang auditor itu perlu untuk mengikuti prosedur pengauditan dengan benar. Ya. Perlu untuk merancang proses pengauditan itu dengan komprehensif, menyeluruh. Sehingga nanti hasil pemeriksaannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Proses apa ini? Memperoleh dan mengevaluasi bukti. Ya. Jadi auditor itu tugasnya mencari bukti dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut. Jadi auditor itu ketika nanti melaporkan hasil auditnya, itu harus berdasarkan fakta, bukti yang ada, bukan hanya sekedar konon katanya. Isunya sih begitu, nggak bisa. Harus ada bukti. Misalnya seorang auditor mengatakan, auditor pemerintah itu ada BPKB, BPK dia mengatakan, wah negara dirugikan sekian miliar, nah, itu harus ada dasarnya. Misalnya terjadi korupsi sekian triliun, nah, ini harus ada dasarnya, harus ada bukti-buktinya. Ya. Ini ya, yang dievaluasi dan diperoleh itu tadi bukti mengenai asersi. Asersi itu pernyataan. Ya. Asersi ya, mengenai tindakan ekonomi maupun peristiwa ekonomi. Nah, pernyataan yang terkait dengan peristiwa maupun tindakan ekonomi itu apa? Ya laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu kan pernyataan sebetulnya dari perusahaan. Ya. Jadi perusahaan menyatakan, ini loh kekayaan saya sekian triliun. Yang sekian triliun itu sumbernya dari modal sendiri berapa, dari utang berapa. Kemudian juga tahun lalu sampai tanggal sekian kami itu mencetak laba sekian atau kami itu rugi sekian. Nah, itu harus ada. Itulah pernyataan, ya. Itu pernyataan. Pernyataan dalam bentuk laporan keuangan. Pernyataannya itu tadi peristiwa ekonomi ya, mereka melakukan penjualan, mereka mengalami kerugian, bisa juga tindakan. Kami membeli ini, kami ya. Nah, untuk apa bukti-bukti tentang asersi ini dikumpulkan dan dievaluasi? Untuk menentukan seberapa baik pernyataan tadi itu dengan kriteria yang sudah seberapa cocok. Ya, seberapa baik, seberapa cocok pernyataan tadi itu ketika dibandingkan dengan kriterianya. Nah, kalau laporan keuangan itu seberapa baik dan seberapa patuh proses penyiapan maupun juga nanti penyajian laporan keuangan itu dengan standar akuntansi. Nah, jadi ada standarnya untuk mengatakan, jadi kalau auditor laporan keuangan ya, yang mengaudit perusahaan-perusahaan itu nanti akan ada pendapat auditnya. Salah satunya yang paling sering dicari adalah wajar tanpa pengecualian. Nah,
wajar tanpa pengecualian itu ada kriterianya. Bagaimana satu laporan keuangan bisa dinyatakan wajar tanpa pengecualian itu ada syaratnya. Nah, apakah? Ya tentunya laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku PSAK kita. Kalau itu sudah sesuai bisa dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Itu ya. Jadi proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi, asersinya itu mengenai tindakan maupun peristiwa ekonomi, untuk menentukan apakah asersi-asersi tersebut itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, nanti kalau auditor itu ada internal, ya, dia bekerja untuk satu perusahaan, bukan untuk kantor akuntan publik, kriterianya itu menetapkan manajemen, misalnya mengaudit apakah ada fraud, apakah ada pemborosan, apakah ada penyimpangan dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya. Yang disebut fraud itu apa? Ada pelanggaran tidak? Itu ada kriterianya apa? Ya aturan perusahaan bagaimana. Oke. Nah ini tipe-tipe audit. Ya. Yang biasa kita dengar dilakukan oleh kantor akuntan publik itu adalah audit laporan keuangan atau finansial. Ya. Ini menguji keandalan dan integritas transaksi keuangan, catatan akuntansi maupun laporan-laporan keuangan. Jadi laporan keuangan neraca, rugi laba, maupun juga arus kas, itu dilihat ini prosesnya bagaimana. Kalau misalnya di laporan rugi laba itu ada penjualan 1 triliun, apakah memang benar ada bukti-bukti yang bahwa selama 1 tahun itu terjadi penjualan sebesar 1 triliun? Kalau di dalam neraca tertulis kas 1 miliar per 31 Desember 2020, apakah memang benar pada tanggal 31 Desember 2020 itu ada kas sebesar 1 miliar di bank? Ada buktinya enggak? Nah, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah audit sistem informasi. Nah, kalau audit sistem informasi ini yang diaudit, diperiksa itu adalah sistem informasinya. Gunanya apa? Anda sudah belajar minggu yang lalu mengenai pengendalian. Ya, itu dilihat apakah pengendaliannya ada atau tidak. Kalau ada, memadai atau tidak. Kalau memadai, dipatuhi atau tidak. Jadi yang dilihat itu adalah apakah pengendaliannya ini memadai. Kalau memadai, apakah dipatuhi. Ya, compliance. Jadi apakah pengendalian yang sudah diterapkan perusahaan itu efektif untuk menjaga kekayaan perusahaan. Misalnya, bagaimana prosedurnya kalau minta uang transport, ya, misalnya ada perjalanan dinas, bagaimana prosedurnya? Itu diikuti tidak prosedur tersebut? Ya, dijalankan tidak? Ada bukti-buktinya tidak? Dan seterusnya. Kemudian ada audit operasional. Audit operasional ini adalah audit untuk melihat seberapa efisien dan hemat penggunaan sumber daya perusahaan di dalam pencapaian tujuan perusahaan. Jadi misalnya di audit, oh kemarin Fakultas Bisnis dan Ekonomika minta dana 1 miliar untuk upgrade komputer misalnya. Dilihat, upgrade komputernya ini perlu nggak tuh? Dan kalau memang ternyata perlu, apakah yang dibeli sudah sesuai dengan keperluan itu? Tidak. Dan jika memang sudah sesuai, ketika dibeli dan digunakan, itu menambah baik atau memperbaiki proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi atau tidak. Nah ini efek audit operasional. Ada compliance audit. Compliance audit ini terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan maupun juga kebijakan dan prosedur yang berlaku. Nah ini contohnya biasanya compliance audit ini kalau misalnya Anda tahu Atmajaya itu sudah tersertifikasi manajemen kualitas, ya penjaminan mutu ISO 9000. Nah apakah yang selama ini dilakukan oleh Atmajaya dalam proses sehari-hari itu sudah sesuai dengan standar penjaminan mutu ISO 9000 itu diaudit, patuh atau tidak, ya. Sudah sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir itu adalah audit investigatif. Nah kalau audit investigatif ini atau sering juga disebut sebagai forensic audit, itu adalah pemeriksaan khusus yang dilakukan ketika dicurigai adanya kemungkinan fraud. Ya. Kalau dicurigai adanya fraud, maka dilakukan audit
terhadap bagian yang dicurigai fraud tadi, dan itu tipenya adalah investigatif. Nah, bedanya apa investigatif dengan 4 audit yang lain gitu ya. Kalau 4 audit yang lain itu auditor itu datang dengan asas praduga tidak bersalah. Nah, kenapa auditor itu atau proses audit itu tidak disukai? Karena ada persepsi ya atau anggapan dari orang-orang yang diaudit bahwa auditor itu mencari-cari kesalahan. Ya. Auditor itu pengennya ada temuan, ya, ada yang ya, pokoknya sedikit-sedikit salah. Ini salah, itu auditor. Padahal sebetulnya auditor itu tidak bermaksud mencari kesalahan, mereka itu bermaksud membuktikan. Bapak kemarin mengatakan minta uang perjalanan, misalnya saya minta uang perjalanan dinas untuk misalnya perjalanan untuk seminar di Surabaya. Nah, benar nggak saya itu seminar di Surabaya? Ada buktinya bahwa seminar di Surabaya itu terjadi atau tidak? Ya, jangan-jangan saya cuma bikin poster palsu, lalu brosur palsu, lalu saya minta uang ke fakultas diberi. Nanti uangnya tidak saya gunakan untuk seminar tapi untuk kepentingan pribadi, misalnya seperti itu. Yang pertama dilihat dulu. Oh, Pak Samiaji ini minta uang perjalanan dinas ke seminar di Surabaya. Ada nggak seminar di Surabaya itu? Dicek. Oh, benar ada. Kemudian, oh Pak Samiaji ini untuk pendaftaran seminar 1 juta minta uang 1 juta nggak? Atau jajan lebih? Atau jajan kurang? Nah, dilihat. Ya, kalau lebih itu masalah, kalau kurang biasanya tidak. Kemudian juga dilihat, ada nggak bukti-buktinya? Bukti saya menghadiri seminar, bukti saya membayar seminar, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, itu kalau audit 4 yang teratas. Jadi tidak punya keinginan mencari kesalahan. Yang ada itu adalah ini ada asersi atau pernyataan, ada buktinya tidak. Kalau nggak ada buktinya, ya berarti pernyataan ini mungkin tidak tepat, gitu ya. Tapi kalau ada buktinya, ya sudah selesai, gitu ya. Nah, tapi ya itulah biasa. Nah, tapi kalau yang investigatif atau forensik ini sudah ada kejahatan, sudah ada fraud, maka datang itu seperti penyelidik kepolisian. Kalau Anda lihat ahli forensik itu kan selalu datang ke tempat kejadian perkara, ya, kemudian ada kejahatan, misalnya pembunuhan, di situ mencari bukti-bukti. Siapa yang dibunuh, apa alat yang digunakan untuk membunuh, mengapa korban itu meninggal, ya, prosesnya terjadi bagaimana, dan jam meninggal kapan, alat yang digunakan, suasana ruangan, dan lain sebagainya, dan bukti-bukti yang lain. Ya, itu forensik. Nah, sama juga ada fraud, maka dicarilah bukti-bukti mengenai fraud. Ya, siapa pelakunya, apa motivasinya, masih ingat ya ketika fraud itu, ini, dan mengapa itu bisa terjadi, itu diselidiki. Oke, jadi itu tipe-tipe audit. Tapi ya memang ya, kemudian seorang auditor itu kesannya kemudian seperti mencari-cari kesalahan. Apalagi kalau auditornya itu adalah auditor internal, sama-sama karyawan di satu perusahaan. Tapi si auditor ini memeriksa teman-temannya, gitu ya. Itu. Jadi seperti teman kalian itu menjadi polisi, gitu ya. Tanya, ini kemarin gimana? Ini kok bisa ada kejadian ini? Kok bisa ada uang sekian keluar tidak ada kwitansinya? Nah, itu. Hal-hal seperti itu. Ya. Jadi itu audit. Ya, proses audit sendiri itu seperti tadi dikatakan sistematis. Maka itu ada tahapan-tahapannya. Ada 4 tahap audit itu. Pertama, perencanaan. Nah, ini ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh satu institusi bisnis, satu perusahaan, satu usaha, entah itu skala warung, kelontong kecil di perumahan, entah itu skala restoran besar, entah itu skala perusahaan multinasional, semua tindakan itu harus direncanakan. Misalnya warung kelontong kecil, mau beli persediaan pun kan direncanakan, yang dibeli apa, berapa banyak, kemana dia, si pemilik warung kelontong itu harus beli barang-barang dagangan. Ya, ini. Itu ada perencanaannya. Nah, perencanaan ini bisa formal, bisa non-formal. Tapi di dalam audit, perencanaan ini harus formal, harus tertulis. Ya. Jadi audit itu tidak bisa seperti inspeksi mendadak tiba-tiba datang, itu nggak bisa. Ya.
Nanti akan saya jelaskan. Kemudian begitu perencanaan selesai, maka auditnya harus kemudian dieksekusi, dilaksanakan. Dimulai dengan mengumpulkan bukti. Nanti kita lihat. Dan setelah bukti terkumpul, dievaluasi bukti tersebut, lalu dibuat kesimpulan atau laporan hasil audit, dan hasil audit ini kemudian dikomunikasikan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya tergantung, kalau itu auditor eksternal dari PricewaterhouseCoopers, dari Ernst & Young, dari KPMG, dari Deloitte, yaitu dikomunikasikan kepada biasanya ada komite audit di satu perusahaan. Kalau itu auditor internal, dikomunikasikan kepada pihak manajemen. Oke. Kita mulai dari perencanaan audit. Perencanaan audit ini pertama, mengapa kok dibutuhkan audit? Kalau audit laporan keuangan mungkin ya itu memang rutin. Setiap kali perusahaan itu mempublikasikan laporan keuangan resminya, itu harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Indonesia. Ya. Tidak mesti Big Four ya, asal itu sudah disepakati dan itu oleh komite audit, oleh perusahaan, dan juga memang kantor akuntan publiknya bereputasi baik, mengapa tidak? Ya, itulah mengapa saya pernah cerita pada waktu kita bicara mengenai fraud. Andersen, ya, Arthur Andersen, yang dulu adalah kantor akuntan publik terbesar di Amerika Serikat, ketika mereka terbukti terlibat dalam skandal fraud di Enron, ya mereka sudah tidak bisa lagi terpilih. Baik, mengapa kok dibutuhkan audit? Tadi rutin ya, bisa juga dicurigai ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres itu tidak selalu berarti ada penyimpangan atau kecurangan atau fraud, ya. Tapi bisa jadi karena kelalaian, bisa jadi karena ketidaksengajaan, gitu ya. Jadi auditor itu tidak boleh, oh kamu mesti nyolong ya gitu, enggak boleh. Harus punya asas praduga tak bersalah, kecuali kalau itu terjadi fraud, dicurigai ada fraud, nah itu baru. Ya. Ini audit ini juga sering di dalam, kalau itu perusahaan ya audit ini sering banget dilakukan. Tidak hanya untuk laporan keuangan, tapi juga audit performance, kinerja. Ya. Misalnya satu perusahaan itu diaudit penjualannya, ini sudah bagaimana penjualan produk kita ini dibandingkan kompetitor, bagaimana si tenaga penjualnya sudah melakukan penjualan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya itu pabrik, dilihat ini sudah sesuai dengan standar produksi atau tidak. Kalau misalnya itu pabrik makanan minuman, diaudit kebersihan dan kesehatannya. Kalau itu perusahaan buang limbah, diaudit lingkungannya. Itu macam-macam audit. Jadi why-nya ini bisa macam-macam. Kapan? Nah, audit itu tidak boleh dilakukan seperti inspeksi mendadak, tiba-tiba datang. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini bukan untuk menangkap orang atau menangkap basah orang yang berbuat jahat atau menangkap basah orang. Audit itu tidak berusaha mencari kesalahan, kecuali tadi fraud ya. Nah, ya. Audit itu pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang tertulis itu memang benar-benar terjadi. Apa yang dilaporkan itu memang benar-benar mewakili kenyataan sesungguhnya. Jadi tidak cari-cari kesalahan. Maka perlu dirancang kapan. Nah ini kapan ini terkait dengan jadwal sebetulnya. Ya. Audit itu ya harus dijadwalkan supaya apa? Supaya ya, tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan normal. Ya. Sedang deadline mau tutup buku, diaudit malah kacau nanti jadinya. Ya. Maka auditnya dengan kapan. Dan ketika orang itu sudah tahu jadwal auditnya, mereka sudah bisa bersiap-siap. Bukan bersiap-siap untuk menutupi kesalahan gitu ya, tapi bersiap-siap apa? Ya kan kalau ditanya bukti-bukti kan ada nanti ya, buktinya mana. Itu kan harus disiapkan. Karena tidak semua bukti itu mungkin dipegang oleh si orang yang diaudit. Mungkin buktinya itu sudah disimpan dalam arsip atau itu ada di mana dipegang siapa. Nah itu harus disiapkan dulu. Maka biasanya audit ini harus terencana, ya jelas jadwal. Bagaimana caranya? Nah ini nanti ada acara ini mengumpulkan buktinya bagaimana, mengevaluasi buktinya bagaimana. Ini sangat tergantung pada apa yang diaudit dan di mana juga. Kalau itu misalnya perusahaan tambang yang punya anjungan minyak lepas pantai, mungkin auditor harus ke anjungan minyak lepas pantai itu untuk mengumpulkan bukti. Kalau itu tambang batu bara di pedalaman Kalimantan, ya mungkin harus ke tambang ke pedalaman untuk mengumpulkan bukti. Dan siapa? Tim auditnya itu siapa? Siapa yang bertanggung jawab?
Siapa nanti yang tugasnya mengumpulkan bukti, siapa yang tugasnya nanti mengevaluasi bukti, siapa yang bikin laporan, dan seterusnya. Itu ada. Jadi ditentukan. Apalagi untuk kantor akuntan publik, ya, yang kliennya banyak, kan harus tim ini ditugaskan ke klien A, tim ini tugas klien B, dan seterusnya. Lalu juga kalau itu pun auditor internal, mungkin yang harus diaudit banyak divisi gitu ya. Padahal jumlah tenaga auditornya mungkin terbatas, maka ya harus bagi-bagi tugas dan dijadwalkan dengan baik tadi. Ya. Nah, audit itu karena yang akan diobjek atau hal-hal yang akan diaudit itu banyak, tidak semua bisa diaudit. Ya. Tidak ada waktu, tidak ada sumber daya, ya, baik sumber daya keuangan maupun manusia. Semua diaudit, nggak bisa. Yang perlu diaudit itu biasanya adalah pada area-area dengan risiko terbesar. Ya. Nomor satu sasaran itu adalah transaksi-transaksi dengan risiko besar. Misalnya kalau perbankan itu transaksi yang nilainya miliaran, itu mesti menjadi sasaran untuk diaudit. Kalau pajak itu wajib pajak yang besar-besar itu bisa jadi sasaran audit. Ya. Kalau seperti saya, karyawan biasa pajaknya berapa, diaudit ya mungkin bisa, tapi berapa sih ya? Kalau misalnya saya salah bayar atau salah melaporkan, berapa sih yang didapat? Enggak banyak. Gitu ya. Lalu juga kas kecil diaudit. Misalnya kas kecil dalam bentuk rupiah itu 100.000, mau diaudit yang ngapain 100.000? Risikonya apa sih? Kalau hilang ya 100.000 itu, gitu kan? Oke, nah risiko ini macam-macam. Ya, gitu. Ada sudah melihat. Risiko yang pertama itu adalah risiko bawaan. Risiko bawaan itu ada risiko terjadinya kesalahan, baik disengaja maupun tidak, tanpa adanya pengendalian. Nah, ada aset-aset yang risiko bawaannya itu tinggi. Kas itu inherent risk atau risiko bawaannya tinggi. Kemungkinan terjadi kesalahan penanganan kas itu besar sekali. Bisa salah hitung, bisa ada uang palsu, ya, bisa tercecer, bisa dicuri dengan mudah gitu ya. Karena kas itu catatannya minim antara catatan. Tapi kalau misalnya transaksi perbankan, risikonya lebih kecil daripada kas. Inherent risk. Kenapa? Karena setiap langkah di dalam transaksi perbankan itu ada catatannya. Kemudian risiko pengendalian. Ya, risiko pengendalian itu adalah risiko kesalahan tadi, misstatement tadi ya, itu tidak akan bisa dideteksi atau ditangkap oleh pengendalian internal. Jadi sudah ada pengendalian, tapi ada risiko bahwa ada kesalahan yang tidak terdeteksi oleh pengendalian. Ada nggak? Ya ada, biasanya ada yang kecil-kecil. Oke, saya akan cerita begini. Di Amerika Serikat itu dulu, tapi tidak disebutkan institusinya. Ada sebuah bank. Bank ini punya beberapa teller lah, biasa ya teller. Suatu hari seorang tellernya itu ternyata bisa masuk ke sistem pencatatan tabungan, ya, sistem yang mengelola tabungan nasabah, dan dia bisa ngotak-atik sistem tersebut. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak lalu menggila, dia pinter. Dari saldo harian semua nasabah itu dia ambil yang 2 angka di belakang koma atau sen. Coba kalau Anda lihat saldo Anda, apakah akan dilihat sampai ke sennya? Mungkin yang ratusan, puluhan, dan satuan tidak akan Anda lihat, apalagi sen, gitu kan? Nah, itu diambil. Katakanlah satu orang nasabah diambil 10 sen. Ya. 10 orang sudah 1 rupiah, gitu, atau 1 dolar kalau di Amerika Serikat. Ya. Itu 10 orang. 10.000 orang ya sudah 1.000 dolar. Ya, jadi, nah, lalu apa yang diambil dari sen tadi diambil, dimasukkan ke rekening pribadinya. Dan ini berlangsung lama, tidak tertangkap. Kenapa? Karena ketika diaudit, siapa sih yang akan mengaudit sen? Nggak ada kan? Transaksinya kecil sekali, satu transaksi hanya nggak sampai 1 dolar. Nggak sampai 1 dolar, tidak akan tertangkap. Nasabah yang nggak ada yang protes. Siapa sih yang kehilangan sen lalu protes? Wah, ini kemarin ada 50 sen, kok sekarang hilang? Nggak. Kebanyakan nasabah tidak akan. Dan memang pada kenyataannya pada waktu itu tidak ada yang protes kehilangan sen. Mungkin mungkin salah hitung gitu ya. Atau biarlah gitu. Nah,
Dia tertangkapnya bagaimana si teller ini? Dia menjadi serakah. Maka kalau Anda ingat, ya, ketika kita membahas fraud, itu ada kalau Anda baca bukunya, buku teksnya, ada itu bahwa seorang yang melakukan fraud itu nanti akan serakah. Dan banyak sekali pelaku fraud itu hasilnya tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif, tapi digunakan untuk foya-foya. Beli mobil, beli rumah, ya, menikah lagi, gitu-gitu. Nah, sama seperti si teller ini. Dia beli baju bagus, beli mobil bagus, yang kemudian supervisornya bingung, kok ya anak ini mobilnya bisa lebih bagus dari saya, gimana ceritanya, gitu kan, curiga. Lalu suatu saat diceklah rekening si teller ini pada bank tersebut. Loh, kok saldonya besar sekali, udah ditelusur, nah ketahuan. Itu, ya. Nah, ini adalah resiko yang terjadi bahwa pengendalian internal sebaik apapun tidak bisa mendeteksi terjadinya kesalahan, baik kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Lalu ada resiko deteksi. Ini adalah kemungkinan resiko, ya, adanya kesalahan yang tidak terdeteksi oleh auditor maupun prosedur yang digunakan. Seperti tadi, transfer sen itu tidak akan, pencurian dalam sen itu, ya, itu tidak akan terdeteksi oleh auditor. Kenapa? Ngapain ngurusin yang sen? Auditor akan nembak ke transaksi-transaksi besar, gitu kan? Oke. Oke, jadi ini perencanaan itu, ya, direncanakan dengan baik, dikomunikasikan dengan klien atau siapa yang akan diaudit, ya, termasuk misalnya jadwal tadi, ya. Nah, jadwal. Lalu juga siapa yang akan mengaudit juga dilihat. Kalau misalnya saya ditugaskan untuk mengaudit adik saya, ya itu namanya konflik kepentingan, nggak bisa, ya. Atau misalnya Anda disuruh mengaudit unit yang dikepalai oleh pacar Anda, ya itu juga mungkin sebaiknya tidak. Kenapa? Konflik kepentingan. Maka auditor itu harus punya integritas. Ya, tidak boleh ada konflik kepentingan. Karena kalau tidak, nanti hasil auditnya tidak akan dipercaya. Ya. Nanti kalian akan belajar di pengauditan yang namanya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu sebagai independensi auditor atau akuntan publik. Jadi harus independen. Ya. Bahkan ketika auditor dari kantor akuntan publik seperti Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers itu, tanggung jawab utama mereka itu adalah pada masyarakat, bukan pada perusahaan yang membayar. Sehingga ketika mereka menemukan adanya penyimpangan dan kemudian menyebabkan mereka harus memberikan pendapat yang buruk, ya itu harus dilakukan. Biarpun yang bayar audit itu adalah perusahaan. Tapi tanggung jawab utama auditor eksternal atau auditor dari kantor akuntan publik itu adalah pada masyarakat. Ya, tuh. Nah, kemudian kalau rencana sudah disetujui, dieksekusi, maka mulailah pengambilan atau pengumpulan bukti. Nah, seperti saya katakan tadi, bukti-buktinya itu banyak. Dalam satu hari itu ada berapa transaksi. Tiap transaksi mungkin menghasilkan lebih dari satu bukti. Jadi ada jutaan atau ribuan. Maka tidak bisa semuanya itu diperiksa. Ya, minimal pada audit konvensional, nanti saya ceritakan lebih lanjut. Nah, sehingga harus pakai sampel. Ya. Tidak semua transaksi bukti-buktinya diperiksa, dikumpulkan dan diperiksa. Ambil sampel transaksi, misalnya 10% transaksi terbesar, 10% transaksi terkecil, seperti itu. Ya, nanti. Kemudian audit itu tidak hanya memeriksa dokumen, tapi juga memeriksa proses. Maka auditor itu kadang harus duduk dan melihat proses yang terjadi. Melihat misalnya, oh kalau ada setoran tunai bagaimana prosesnya. Itu ya. Dan juga bukti yang dikumpulkan selain tadi bukti transaksi, observasi, ya, itu juga dokumentasi. Misalnya harusnya gimana sih prosedur setor tunai itu, kok yang itu kayaknya tidak sesuai prosedur, ya itu. Kemudian diskusi. Ya, jadi kalau apa yang seharusnya dilakukan pada prosedur ini, tertulis ini, beda dengan prakteknya, maka si pelaku praktek itu dipanggil untuk diajak diskusi. Loh, ini harusnya Bapak kan melakukan prosedur ABCDE. Kenapa kok hanya ABCD? Kok E-nya tidak? Nah, itu didiskusikan. Sebab bisa jadi prosedurnya itu sudah ketinggalan zaman, sudah terlalu kuno, dan tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Sehingga ya nggak mungkin diterapkan. Tuh, ya.
Misalnya ya, kalau besok itu kita sudah benar-benar bertransformasi digital, fotokopi KTP tidak diperlukan. Lah, pakai iktp sudah beres. Ngapain? Dulu iktp itu dibuat ya oleh pemerintah itu supaya tidak perlu fotokopi. Ya, tuh. Dan juga kuesioner bisa kita, maupun juga memeriksa secara fisik. Ini terutama misalnya untuk aset-aset seperti persediaan. Dikatakan persediaannya ada sekian, ya lihat gudangnya gimana, lokasi gudangnya. Kira-kira persediaannya bagaimana? Punya gedung di alamatnya di sini, periksa gedung itu. Ada enggak? Bener enggak? Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada bukti yang dikumpulkan dalam bentuk konfirmasi ini terutama kepada pihak luar. Ya. Misalnya tertulis, punya piutang sekian juta ke pelanggan A. Pelanggan A dikirimi surat atau didatangi ditanya, benar nggak punya piutang sekian? Oh ya benar, selesai masalah. Oh enggak benar, saya sudah melunasi ini bukti pelunasinya. Nah, ada temuan, ini sudah dilunasi kok belum dibukukan, misalnya seperti itu. Reperformance ini menghitung lagi, misalnya harga jual. Harga jual itu kan macam-macam ya, cara penentuannya. Kadang ada harga yang sudah umumkan. Jadi ada harga tertulisnya. Tapi kemudian dalam prakteknya kalau itu terjadi jual beli, kan ada negosiasi antara si tenaga penjualan dengan konsumen. Lalu perusahaan juga memberikan promo khusus, memberikan fasilitas kredit, memberikan macam-macam khusus kepada pelanggan tertentu. Nah, maka harga yang tertulis itu kadang-kadang tidak sama dengan harga jual yang tertuang pada faktur atau invoice. Ya. Nah, maka kemudian dihitung lagi, bener nggak sih? Ini, ya, harga jualnya dengan promo ini, dengan diskon itu, dengan fasilitas ini, dengan pembelian sekian, bener nggak harganya segitu? Oh bener, ya sudah. Saya pernah ada teman itu yang tenaga penjualan ya, yang ketika dia itu menjual, ternyata dia keliru di dalam menerapkan diskon. Jadi pelanggan A itu diskonnya harusnya 10%, oleh dia diberi diskon 15%. Dampaknya bagaimana? Nah, ketahuan oleh auditor. Ya, dia dituduh menggelapkan uang perusahaan. Jadi yang dituduh itu si A itu pelanggannya itu tidak terima 15% diskon, tapi 10% yang 5% dikantongi. Itu tuduhan mereka dan dia diadili, terbukti bersalah, dipenjara. Ini. Ya. Dan vouching itu memeriksa dokumen-dokumen pendukung. Misalnya tanggal 10 ada transaksi penjualan tunai sekian juta. Benar nggak? Mana bukti penjualannya? Mana bukti pemesanannya? Mana bukti pengiriman barangnya? Mana bukti bahwa ini sudah diterima konsumen? Mana bukti pembayarannya dan seterusnya? Ada nggak dokumennya? Ya. Oke. Nanti kalau ketika kita membahas siklus-siklus transaksi itu kan ada dokumennya apa saja dalam setiap proses transaksi. Kemudian analytical review kalau ini adalah kemudian melihat relasi dan tren. Misalnya, ya, saya tadi seminar ke Surabaya, saya minta uang 100 juta. Wajar nggak sih kalau tugas seminar di Surabaya kok minta dananya 100 juta, itu wajar atau tidak? Maka kemudian dilakukan review. Ini benar nggak sih? Dianalisa. 100 juta itu untuk apa saja? Umumnya kalau seminar ke Surabaya itu habisnya berapa? Lihat data masa lalu. Ya. Loh, biasanya tuh hanya habis 5 juta, kok masa minta 100 juta itu apa? Kemana ya 95 juta? Nah ini kemudian harus diteliti. Ya kalau kemudian ternyata terbukti bahwa 100 juta itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ada bukti yang valid, ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata tidak, wah ini penggelapan. Gitu ya. Oke, bukti sudah terkumpul. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi. Ya. Evaluasi. Nah kemudian auditor itu menyimpulkan pernyataan yang dibuat asersi tadi itu didukung bukti-bukti atau tidak. Asersinya laba 100 juta rupiah. Bukti-bukti mendukung atau tidak laba 100 juta rupiah itu terjadi. Asersi saya melakukan penjualan 10 miliar. Bukti-bukti mendukung tidak ada penjualan 10 miliar. Ya. Ini. Nah kalau mendukung ya favorable, kalau tidak mendukung ya unfavorable. Kemudian materialitas. Materialitas itu seberapa signifikan sih buktinya itu?
Makanya tadi ketika tahap perencanaan auditor itu hanya menyasar area-area yang risikonya tinggi. Karena apa? Area transaksi dengan risiko tinggi itu dampaknya akan signifikan. Nah, signifikansi itu berbeda-beda. Untuk penjual gorengan di pinggir jalan 100.000 itu signifikan. Ya. Tapi untuk perusahaan sebesar Astra International misalnya atau Pertamina 100.000 itu nggak ada apa-apanya. Ya. Mungkin bahkan makan siang direktur aja lebih dari 100.000. Ya. Nah, maka bagi satu institusi atau bagi satu pihak 100.000 material, bagi pihak lain tidak. Nah, ini harus dilihat. Ya. Ada bukti, tapi ya ada bukti orang ini si A ini korupsinya berapa? 200 rupiah. Ya, apakah itu, ya itu salah, tapi apakah itu cukup untuk dan mempengaruhi gitu ya. Dan harus diingat ada reasonable assurance. Jadi ada risiko bahwa auditnya ini tidak menemukan permasalahan. Ya, bahwa audit ini ternyata bukti-buktinya itu tidak mendukung. Gitu. Itu ada risiko itu. Oke. Ya, tapi sejauh prosedur yang sudah dilakukan dengan keyakinan yang wajar, ya ini hasilnya. Dan kalau sudah, ya ini harus dikomunikasikan. Laporan audit itu harus dibuat beserta bukti-buktinya dan juga rekomendasi. Ya, kalau itu audit eksternal misalnya, audit laporan keuangan yang dilakukan pelatihan publik ya pada manajemen, kepada komite audit, kepada dewan dewan komisaris dan juga pihak-pihak yang lain. Ya. Ada temuan misalnya, temuannya apa, lalu rekomendasinya apa. Ya kadang temuan itu tidak signifikan tadi. Oh ini kok ada kesalahan, tapi kesalahannya tidak signifikan dan tidak ada niatan jahat. Biasanya ya, satu kesalahan itu bisa disebut sebagai fraud atau kriminalitas jika ada niatan jahat. Niatan memperkaya diri sendiri, niatan menguntungkan diri sendiri. Tapi kalau itu hanya kesalahan yang tidak disengaja, tidak berniat untuk memperkaya diri sendiri, biasanya nggak apa-apa. Ya dihukum tetap, tapi hukumannya tidak kriminal gitu ya. Oke. Yang kemudian ada audit berbasis resiko. Audit berbasis resiko itu adalah jadi kalau mengaudit itu berdasarkan resiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, pertama yang dilakukan itu adalah mencoba melihat ancaman terhadap perusahaan itu apa sih? Baik ancaman berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Fraud dan error. Error itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kalau fraud itu kesalahan yang disengaja. Ya. Lalu dilihat mana ancamannya apa saja. Kemudian mengidentifikasi prosedur pengendalian bisa mencegah, mendeteksi atau mengkoreksi ancaman tersebut. Ya, jadi manajemen itu seharusnya sudah bisa mengidentifikasi, oh ini loh ancamannya. Lalu kemudian mereka mengembangkan dan menerapkan pengendalian internal untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut. Nah, auditor itu melihat, menguji apakah ancamannya itu yang diidentifikasi sudah tepat. Kemudian apakah prosedur pengendalian internalnya untuk ancaman tertentu itu sudah tepat. Misalnya, ada bahaya kebakaran. Apa tindakan pencegahannya? Oh, ada alat pemadam kebakaran, ada alat pendeteksi asap, dan macam-macam. Tapi tidak ada pelatihan kalau ada bahaya kebakaran. Oh ya berarti belum, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian mengevaluasi prosedur pengendalian. Sudah cukup atau belum? Ini bisa dengan review sistem maupun uji pengendalian. Kemudian juga mengevaluasi kelemahan pengendalian internal. Ya. Kelemahan itu selalu ada, tapi dilihat apakah kelemahan ini signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Nanti Anda akan pelajari ini lebih jauh di mata kuliah pengauditan. Saya bukan ahli audit ya, saya bukan auditor. Saya tidak punya pengalaman mengaudit. Nah, kalau audit sistem informasi itu apa sih? Ya, tujuannya apa? Sama, audit sistem informasi itu prosesnya sama. Ya, tapi audit sistem informasi ini khusus. Ya, ini mereview dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ya. Tujuan auditnya itu apa? Satu, melindungi sistem. Ya, jadi mengamankan sistem secara keseluruhan. Ya. Tidak hanya itu saja.
Yang kedua itu adalah pembuatan atau pengembangan program software dan bagaimana software tersebut diperoleh. Ya. Perusahaan pakai software A. Ini dapatnya dari mana software A ini? Ya. Oh, beli di mana? Siapa yang membuatnya? Harus dievaluasi. Jadi sebelum, kalau satu perusahaan besar itu akan membeli software, ya, itu harus jelas dulu prosedurnya. Siapa yang membuat software itu? Jaminannya apa? Ini membahayakan. Jangan-jangan ternyata di dalam software itu ada malware-nya, ada virusnya, ada lain. Makanya harus dievaluasi betul. Ya. Maka di banyak perusahaan, ya, dan juga bahkan negara, ya, seperti contohnya Amerika Serikat itu baru saja melarang perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat maupun lembaga pemerintah di Amerika Serikat untuk dilarang menggunakan program perangkat telekomunikasi maupun perangkat komputasi dari Huawei. Kenapa? Menurut pemerintah Amerika Serikat, Huawei tidak aman karena buatan musuh, ya, musuh dalam tanda kutip, ya, musuh politik Amerika Serikat, yaitu Cina. Di Cina pun pemerintah mereka melarang penggunaan perangkat komputer produksi Amerika Serikat. Contohnya apa? Hewlett Packard, Dell, itu nggak boleh dipakai. Ya, kalau mau pakai Acer, bisa Acer dari Taiwan. Gitu ya. Dan modifikasi program yang sudah jalan bisa seperti tadi. Teller kok bisa memodifikasi program tabungan? Nah, ini nggak boleh terjadi. Ya. Kemudian pengolahan data komputer ini tidak boleh diutak-atik. Ya. Source filenya, jadi kode sumbernya maupun data filenya tidak boleh diutak-atik. Nah, maka kalau Anda ingat, ya, ketika Anda belajar pengendalian, ya, dari mestinya ini ada, di dalam akuntansi itu ada pemisahan tugas dan wewenang. Ya. Dalam lingkungan sistem informasi juga ada pemisahan tugas dan wewenang. Yang menggunakan harus terpisah dari yang membuat dan juga harus terpisah dari yang mengelola. Jadi user terpisah dari developer, terpisah dari administrator. Tiga itu harus terpisah. Yang membuat tidak boleh menjalankan dan tidak boleh menggunakan. Yang menggunakan tidak boleh membuat, apalagi menjalankan. Ya. Maka kalau di banyak perusahaan-perusahaan besar, ya, yang karyawannya dapat komputer misalnya, karyawan itu hanya bisa menggunakan komputer itu. Tidak bisa menggunakan. Misalnya saya dapat laptop dari kantor, bukan laptop saya bekerja di satu perusahaan multinasional, dapat laptop itu ya hanya akan terinstall program-program yang digunakan untuk bekerja. Istri saya itu dapat laptop dari kantor, ya, dan dia nggak bisa nambah atau mengurangi aplikasi yang ada di dalam laptop. Jangankan itu, ya, istri saya itu kan sering pakai WhatsApp, lalu ada WhatsApp web. Nah, di kantor dia WhatsApp web itu diblokir, nggak bisa dipakai. Karena apa? Menurut mereka itu berbahaya, ya, tidak aman. Lalu bagaimana kalau mau chatting, telekonferensi, dan lain sebagainya? Diminta menggunakan Microsoft Teams, ya, sama seperti kita. Ya. Maka kalau kita kuliah tatap muka seperti ini, lalu suara saya putus-putus, itu kemudian terjadi adalah istri saya pakai Microsoft Teams, saya juga pakai Microsoft Teams. Anak saya pakai Google Meet, ya sudah. Ya. Itu. Ya. Maka yang menggunakan tidak boleh mengelola dan tidak boleh membuat. Terpisah sama sekali. Oke. Nah, ancaman-ancaman terhadap sistem informasi itu apa? Ancaman yang tidak disengaja, ya. Misalnya banjir, ya, kok banjir apa? Kabel kecabut, ya, laptop jatuh, kesiram kopi, dan lain sebagainya. Atau akses yang tidak sah, ya. Mengakses, orang pembelian bisa mengakses data penjualan, orang produksi bisa mengakses data gaji, itu nggak boleh. Maka Anda lihat, ya, kemarin ketika Anda menerima rapot, ya, hasil semester gasal, ya, Anda hanya menerima, kalau Anda masuk Siatma, Anda itu hanya bisa melihat data Anda, tidak bisa melihat data. Saya itu tidak bisa lihat Siatma. Ya. Jadi, saya itu ada sistem sendiri untuk memasukkan persensi Anda. Ya. Tapi saya tidak bisa melihat di tempat Anda itu, Anda ikut mata kuliah apa saja, dan apakah semua mata kuliah itu Anda bolos pada satu minggu yang sama, saya nggak bisa lihat. Saya tahunya Anda ikut di kelas ini bolos atau tidak, titik. Gitu, ya. Itu. Dan ada pencurian maupun juga gangguan terhadap aktivitas bisnis. Ya. Misalnya apa? Oh, ada virus menyerang sistem
sistemnya down, tidak bisa dipakai, itu celaka. Pengembangan program, ya, jadi aplikasi program softwarenya itu didapat dari mana? Harus dikontrol dengan ketat, nggak boleh sembarangan ya kan. Di Atmajaya juga begitu. Mengapa Atmajaya pilih Microsoft Teams misalnya? Ya, itu ada alasannya. Itu ya sudah diuji dan dievaluasi paling cocok untuk Atmajaya. Ya. Di universitas lain mungkin yang cocok pakai Zoom. Di universitas lain ada yang cocok pakai Google Classroom. Ya silahkan. Ya, tapi untuk Atmajaya yang dipakai adalah Microsoft Teams. Tuh. Ya, modifikasi program juga. Anda nggak bisa kan modifikasi siapa, tidak bisa mengubah nilai gitu. Nah itu. Ya. Dan pengolahan data komputer ya sama. Nah, yang terbaru itu sekarang adalah yang disebut concurrent audit. Concurrent audit itu artinya ketika sistemnya itu berjalan, memproses data, saat itu juga diaudit. Ya. Macam-macam tekniknya saya tidak bahas secara khusus, tapi ini. Jadi begitu ada hal-hal yang aneh itu langsung diberitahu. Ya. Saya itu ada notifikasi gitu ya di akun internet banking saya. Kalau saya misalnya salah memasukkan PIN atau password, terus bank akan kirim email ke saya. Pada tanggal sekian, jam sekian, ada yang mencoba masuk ke rekening Pak Samiaji dan gagal. Kalau itu memang saya salah password, nggak masalah. Diamkan saja. Tapi kalau itu orang lain yang mencoba masuk, itu bermasalah. Saya dulu pernah pakai satu aplikasi mobile banking ya, dan kelihatannya ada orang yang tahu username saya, tapi tidak tahu passwordnya. Mereka mencoba lah beberapa kali coba gagal, dikuncilah mobile banking saya. Ketika saya mau pakai, kok dikunci. Ketika saya telepon ke bank, mereka, wah ini Bapak gagal password 6 kali. Wah nggak mungkin gagal password 6 kali. Gimana wah baru dipakai? Saya barusan buka. Ternyata ada orang lain dari lokasi yang lain itu mencoba untuk masuk. Oke. Lalu ini source data ini juga harus akurasinya terjaga, integritasnya terjaga, datanya aman, nilai Anda. Anda kan nggak bisa masuk ke sistem Siatma atau apapun dan mengubah nilai Anda. Bisa nggak nilai Anda diubah? Bisa, tapi ada prosedurnya. Misalnya nilai akhir SIA nanti Anda dapat A. Pak, A ini salah. Saya itu tidak berhak dapat A. Saya itu harusnya hanya dapat B. Ditunjukkan bukti-buktinya. Ini loh, tugas saya sekian, ujian saya sekian. Saya harusnya dapat B, Pak, bukan A. Oh ya sudah, saya ubah nilai itu. Ya, mengubah pun ya saya nggak bisa sembarangan. Saya harus nulis surat mengapa diubah dengan bukti-buktinya, kemudian diajukan ke fakultas. Fakultas melihat dan kalau itu memang benar bisa diterima, diubah nilai. Ya. Maka kalau ada banyak mahasiswa yang kemudian setelah nilai diumumkan datang, nilai saya dinaikkan, diperbaiki, dan saya nggak bisa. Ya. Pertama saya memang tidak mau, kedua ya prosedurnya rumit. Saya hanya akan mau mengubah nilai itu kalau memang ada kesalahan dan saya bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Saya akan ubah. Oke, itu ya, materi mengenai pengauditan sistem informasi. Nah, ada pertanyaankah sampai di sini? Ya, sebelum nanti saya teruskan. Ada yang mau ada yang mau diklarifikasi, ada yang kurang paham, silakan. Oke, nah sekarang saya mau bicara tentang sesuatu yang agak suram, gitu ya. Profesi audit itu adalah salah satu profesi yang terancam digantikan komputer. Kenapa? Anda tadi perhatikan proses audit, perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, laporan, gitu kan? Harus direncanakan dan lain sebagainya. Itu pun ketika mengumpulkan bukti tidak bisa semua. Sampling, ya, hanya sampel saja. Nah, komputer tadi sudah disinggung sebagian di belakang, itu bisa melakukan concurrent audit. Jadi ketika proses transaksi berjalan itu komputer bisa lihat. Dan dengan teknologi kecerdasan buatan maupun intelijensi bisnis, komputer itu bisa menilai. Tadi kan ada analytical review ya, salah satu buktinya kalau Anda ingat. Ini nilai segini ini wajar atau tidak loh. Nah, maka
ketika proses transaksi terjadi itu si komputer bisa tahu, oh ini nggak wajar, dan segera memberikan peringatan. Nah, itu namanya adalah fraud detection system, dan itu berjalan otomatis. Percaya atau tidak, ya, transaksi keuangan yang berjalan normal itu ada polanya. Saya pernah tiba-tiba suatu hari oleh perusahaan, saya punya kartu kredit ya, dan saya sering pakai kartu kredit itu. Suatu hari saya mau melakukan pembelian yang agak besar. Saya biasanya pakai kartu kredit itu belanja di supermarket. Ya, bukan apa-apa. Kalau pakai kartu kredit itu diskonnya banyak, sering dapat cashback, ada bermacam-macam gratisan yang kemudian saya manfaatkan. Jadi, tapi rata-rata belanjanya nggak sampai 1 juta sih, ya, bahkan di bawah 500.000. Suatu ketika saya beli gadget, ya, dan harganya cukup mahal. Kebetulan sedang ada promo cicilan 2 tahun tanpa bunga. Ya, saya pakai fasilitas itu. Tiba-tiba saya dapat notifikasi SMS. Ada transaksi di kartu kredit Bapak sekian, gitu, yang tidak normal, tidak biasanya terjadi. Saya bahkan kemudian ditelepon oleh petugas kartu kreditnya. Pak, apakah benar Bapak melakukan transaksi di sini senilai sekian, tanggal sekian, jam sekian? Itu kira-kira 1 jam setelah saya selesai transaksi. Itulah masa depan audit. Jadi si petugas tadi menelpon, itu karena diberitahu sistem, ini loh kartu kreditnya Pak Samayasi ada transaksi yang tidak normal. Nah, tidak normal itu belum tentu berarti kejahatan atau manipulasi atau fraud ya, tapi itu layak untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah, masa depan sistem informasi dengan audit itu seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun nanti laporan keuangan keluar baru diaudit, enggak, langsung diaudit saat itu juga bisa keluar. Lalu pengumpulan bukti, karena sistem kita sekarang semua otomatis, pengumpulan buktinya juga otomatis. Ya. Auditor tidak perlu datang, mana ini notanya, mana kwitansinya, mana ini, nggak perlu. Cukup tinggal, tolong dong saya diberi akses masuk ke dalam sistem. Dia masuk sistem, mengumpulkan bukti, diolah, selesai. Sehingga tenaga-tenaga auditor yang tadinya itu harus datang ke perusahaan, mengumpulkan bukti, itu sekarang nggak ada lagi. Atau setidaknya jauh berkurang karena buktinya elektronik dan dikumpulkan secara elektronik. Paling-paling yang masih ada itu adalah kalau pemeriksaan fisik, persediaannya sekian ya, datang ke sekian. Punya aset mesin sekian ya, datangnya bener nggak mesinnya. Hanya itu nggak butuh banyak. Bahkan mungkin ini nantinya itu tidak usah datang pakai CCTV kamera ya bisa, ya. Tidak jadi masalah. Nah, jadi ini profesi audit di masa depan itu terancam seperti itu. Tapi apakah profesi audit akan tidak? Lalu apa yang terjadi dengan Anda yang nanti berminat menjadi auditor misalnya? Ya, sifat audit berubah. Maka Anda harus menyesuaikan diri. Keterampilan dan pengetahuan audit konvensional tetap perlu, tapi juga Anda harus melengkapi diri dengan senjata baru, yaitu apa? Teknologi. Karena apa? Yang akan diaudit itu adalah teknologi. Ya. Anda akan berhadapan dengan teknologi. Kalau Anda masih menggunakan bambu runcing untuk menghadapi superkomputer, ya percuma. Ya. Nggak akan bisa. Ya. Kalau saya itu penggemar band dulu waktu muda sih, sekarang sudah tidak terlalu. Saya itu penggemar band Metallica gitu ya. Salah satu lagu mereka itu judulnya Fight Fire with Fire. Jadi kalau melawan api itu ya harus pakai api. Kira-kira masuk akal nggak kalau melawan api itu harus pakai api? Masuk akal. Lihat saja di Australia. Di Australia itu ada satu bencana alam yang disebut sebagai bushfire atau di sini kebakaran hutan. Tahu nggak apa yang terjadi untuk mencegah kebakaran hutan? Semak-semak kering yang berpotensi untuk terbakar itu dibakar duluan. Supaya apa? Hilang. Jadi nanti kalau musim kebakaran hutan itu tidak akan menyebabkan masalah. Nah, itu namanya fight fire with fire, kan? Oke, sama. Yang Anda hadapi nanti adalah sistem terkomputerisasi. Maka Anda harus membekali diri dengan kemampuan komputerisasi yang kuat. Ya. Nah, kabar baiknya adalah departemen kita
Sudah tahu belum kalau sekarang akuntansi itu levelnya sudah bukan program studi lagi, tapi departemen. Ya. Nah, jadi nanti ada departemen, ketua departemennya masih Bu Anas, lalu di bawah departemen itu ada program studi. Sementara ini baru ada satu program studi S1 akuntansi, tapi sekarang sedang dalam proses kita akan punya magister akuntansi. Semoga tahun ini bisa goal gitu ya, dan tahun depan sudah bisa menerima mahasiswa. Nah, itu. Nah, departemen kita sudah paham itu, dan nanti akan ada serangkaian program-program untuk memperkaya kemampuan IT Anda. Ya, dan juga nanti dengan kurikulum baru yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya, itu Anda juga bisa misalnya nanti berminat dan dimungkinkan, itu Anda untuk mengambil mata kuliah yang terkait dengan teknologi di fakultas lain, di Atmajaya ataupun di universitas lain. Nah, saran saya tidak promosi bidang saya ya, tapi kalau nanti ada hal-hal seperti itu, ambillah yang berbau-bau teknologi. Kenapa? Kalau Anda akan jadi auditor, Anda akan jadi akuntan di masa depan, yang Anda hadapi itu adalah teknologi. Kalau Anda masih konvensional, ketinggalan zaman. Ya. Konvensional saja tidak cukup. Pengetahuan akuntansi buatan audit penting, saya tidak ragu. Tapi tanpa dibekali teknologi, yaitu tadi, Anda akan melawan kapal induk dilawan dengan bambu runcing ya sih nggak mungkin. Pesawat tempur modern dilawan dengan ketapel ya sih nggak mungkin. Ya. Kapal induk ya harus dihadapi dengan kapal perang. Pesawat tempur ya harus dihadapi dengan pertahanan udara dan seterusnya ya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada, cukup sekian untuk kuliah kita kali ini. Ya, nanti kita, oh ya, untuk minggu depan siapkan untuk presentasi diagram ya. Kita kan belum sempat presentasi diagram, saya kemarin ada gangguan sehingga apa yang sudah saya rencanakan tidak berjalan. Jadi minggu depan silakan tiap kelompok bersiap-siap untuk mempresentasikan diagramnya ya dan menjelaskan. Oke? Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.